Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdanal wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa salli wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada henti-hentinya lisan dan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga pada saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama bisa berzikir bersama-sama, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah berikan, yang tiada bukan karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan pada saat ini dalam satu perkumpulan yang insya Allah perkumpulan kita pada hari ini, pada pagi ini, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan penyebab mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke hadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, umat beliau, dan juga pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan yang namanya kehidupan dan juga yang namanya kematian bagi kita, tiada lain dan tiada bukan dengan tujuan untuk menguji kepada kita semua siapa di antara kita yang ahsanul amala, yang benar-benar mereka itu melakukan daripada amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Siapa yang mendapatkan hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah, yang sehingga mereka bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah melalui perintah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan yang namanya kehidupan dan kematian adalah menguji kepada kita siapa di antara kita yang bisa melakukan, mengikuti daripada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada bukan dan tiada lain tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, al-ghayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang pandai di dalam agama kita adalah mandana nafsahu, yang dia bisa melawan daripada segala nafsunya, wa amila ba'dal maut, dan juga dia selain melawan daripada hawa nafsu. Dari hawa nafsu di sini adalah tentang hawa nafsu keburukan, hawa nafsu yang bukan dalam ketaatan. Dia bisa melawan daripada hawa nafsu itu, menjauhi daripada hawa nafsu yang bisa menjerumuskan dia dalam jurang neraka. Lalu dia juga mempersiapkan wa amila ba'dal maut, wa amila lima ba'dal maut, dan juga dia mempersiapkan amal-amal kebaikan yang tujuannya adalah mempersiapkan lima ba'dal maut, setelah kematian daripada dirinya. Inilah yang kadang-kadang di dalam kitab-kitab tasawuf yang dikatakan tiada lain, tiada bukan, kenapa orang itu kebanyakan
tidak mempersiapkan daripada lima badal maut, tidak mempersiapkan daripada bekal untuk kematiannya, karena mereka banyak tertipu dalam hal masalah hubbud dunia, masalah kecintaan kepada dunia, sehingga dia jauh daripada untuk mempersiapkan bekal kematiannya. Lalu ujar Nabi Muhammad, wal aziju manittaba'an nafsahu hawaha, dan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang rugi adalah orang yang dia selalu mengikuti daripada segala hawa nafsunya, wa tamma 'alallah, dan juga dia terlalu banyak keinginan-keinginan, terlalu banyak angan-angan di dalam hal duniawinya. Nah, kalau kita banyak keinginan dalam hal akhirat, tafadhal, bahkan diperintahkan kita ingin melakukan amal kebaikan ini, ingin melakukan sholat ini, ingin melakukan hal-hal yang lain, diperintahkan. Tapi kalau banyak keinginan masalah ukhra, duniawi, inilah yang salah satunya juga dikatakan orang yang tulul amal. Nah, banyak kehendak dalam masalah dunia. Lalu orang ini melupakan yang namanya akhirat. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan ba'tu sunal hayata wa baqa, ba'tu sunal hayata wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ba'tu sunal hayata dunya wal akhiratu abqa. Bal tusirunal hayata bal tusirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan termasuk daripada orang-orang yang mengikuti daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir, bal tusiruna fil hayati dunya. Dia itu banyak mengikuti daripada kehidupan dunia, tujuan dunia, sehingga wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal ujar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan yang paling bagus itu, kehidupan yang paling baik itu adalah akhirat, itu lebih baik daripada apapun. Karena akhirat itu adalah yabqa, abadi, kekal, sedangkan dunia tadi adalah yafna, hancur, atau dalam bahasa kita fana lah, tidak kekal. Tetapi manusia ini terkadang-kadang mereka lebih tertarik yang namanya kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih banyak mengikut daripada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, yaitu memilih kehidupan dunia. Nah, kenapa dunia langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan akhirat belum lagi. Akhirat nanti, tapi pasti. Janji Allah pasti kekal. Siapa yang mengikut daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dia bisa menahan daripada hawa nafsunya, Allah menjanjikan kepada dia pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang orang yang terlalu banyak memikirkan masalah dunia. Maka ujar Nabi kita Muhammad, man ahabbad dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang selalu sibuk orang itu memikirkan masalah dunianya, maka ujar Nabi kita Muhammad, adarra bi akhiratihi, maka dia sedikit untuk memikirkan masalah akhiratnya, karena sibuk memikirkan masalah dunia tadi sehingga lupa. Nah, tetapi di sini pun Allah dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melarang kita untuk meninggalkan dunia. Nah, tidak pernah meninggalkan dunia. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan sampai karena masalah dunia kita lupa mempersiapkan masalah akhirat kita. Jangan sampai karena masalah dunia kita melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada
Allah. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi. Jangan sampai karena masalah dunia lalu akhirat kita sedikit. Lalu dia mengentengkan masalah akhiratnya. Wa man ahabba akhiratuhu adara bidunyahu. Tapi ujar Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia itu lebih mementingkan daripada akhiratnya, maka orang ini pasti sedikit memikirkan masalah dunianya. Inilah perbedaan kita antara kita dengan orang awam dan juga daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh itu lebih sedikit memikirkan dunianya, lebih banyak mereka memikirkan masalah akhiratnya. Makanya setiap mereka selesai melakukan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka selalu minta kepada Allah agar yang namanya ketaatan ini selalu dawam, selalu istiqomah, dan mereka selalu bisa melakukan daripada ketaatan tersebut. Dan juga mereka selalu menjaga daripada ibadah-ibadah mereka. Beda dengan diri kita. Kalau diri kita karena terlalu banyaknya memikirkan masalah dunia sehingga menyedikitkan daripada masalah akhirat kita. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih banyak merasa dalam hal taat itu lebih banyak rasa capeknya, rasa payahnya. Kalau dalam bahasanya apa? Ta'ab lah. Kalau bahasa Banjar ya uyuh. Padahal waktu kita ibadah sedikit, tapi dalam hal merasa capeknya rasa uyuh benar. Kalau mereka tidak, mereka dalam hal ibadah itu menikmati dalam hal ibadah itu, maka mereka tidak merasa capek, tidak merasa taab, tidak merasa uyuh. Beda dengan kita. Sehingga kita ini ketika dalam melakukan ibadah itu kena dalam keadaan dalam keadaan merasa capek, lalu kehusuan dalam ibadah hilang, ketenangan dalam ibadah hilang, karena merasa keterpaksaan tadi itu, keterpaksaan dalam hal ibadah karena banyak memikirkan masalah duniawi tadi. Makanya perlu kita ingatkan sebagai nasihat untuk pribadi kita, untuk juga jemaah sekalian, bahwa ditegaskan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kita untuk meninggalkan dunia. Silahkan, tapi jangan sampai yang namanya ketaatan kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang mustahil kita meninggalkan dunia. Untuk tingkatan kita mustahil. Karena zaman sekarang apa-apa diperlukan yang namanya fulus, duit. Apa saja, sekolah pakai duit, apalagi bayar listrik pakai duit, PDAM, kuota pakai duit, semua perlu dunia. Pakai kendaraan pakai duit. Artinya semua tadi dunia itu untuk kalangan kita tidak mungkin kita tinggalkan. Makan, beli beras pakai duit, semuanya. Coba aja pian datang ke pasar pakai daun bayarnya, tidak mungkin kan? Pasti kita dibadakan orang gila, orang apa. Tapi bagaimana dunia yang ini yang sekarang memang tidak bisa kita tinggalkan, jangan sampai ketaatan kita pun kepada Allah kita tinggalkan. Makanya Nabi kita Muhammad mengatakan, man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu. Artinya apa?
Siapa yang dia lebih menyedikitkan akhiratnya, maka dunia banyak yang lebih dia pikirkan, yang lebih dia utamakan. Tapi kalau dia banyak memikirkan akhirat, maka dunia banyak sedikit dia ingat, sedikit dia pikirkan. Di sini tidak ada larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh tinggalkan dunia. Tidak ada. Semata-mata kita mengejar akhirat, tidak ada. Tapi bagaimana akhirat, dunia yang kita kejar, jangan sampai akhirat pun kita tinggalkan. Inilah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya al-gayyis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas oleh Nabi kita Muhammad, dia tidak mengikuti segala hawa nafsunya dan juga mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Nah, bekal kematian inilah yang perlu kita kejar. Karena nanti Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, yang paling aku takutkan, kata beliau, adalah ketika aku dimasukkan ke dalam kubur, yang pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menemani diriku kecuali hanya amal yang telah dilakukanku, ujar Umar bin Khattab. Apakah kita selama ini bisa pernah terpikir, pernah terbayangkan ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, bagaimana nanti kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat, yang mana pada saat itu tidak ada bantuan sama sekali kecuali daripada amal-amal kebaikan kita, amal jariyah kita, ilmu yang bermanfaat kita, atau anak-anak kita yang selalu mendoakan kita. Itu aja lagi bantuannya. Teman tidak ada. Makanya yang namanya 1 kali 2, tempat kita yang kekal nanti, 1 kali 2 ini bisa nanti berubah menjadi tambah lebar, tambah besar, atau menjadi tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit. Bisa berubah yang asalnya gelap menjadi tambah terang, tambah terang, tambah terang, atau yang asalnya gelap bertambah gelap, semakin gelap, tergantung daripada amal kita tadi itu. Bila amal kita baik, bila amal kita bagus, insya Allah 1 yang kali 2 menjadi istana kita, lebar, luas. Tapi bila amal kita sedikit, akhirat kita sedikit, 1 kali 2 ini malah tambah menghimpit kepada kita, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Makanya coba kita pernah mungkin di antara kita yang menyaksikan daripada ilustrasi gambaran di cerita-cerita yang Indosiar, ya Allah, tentang hidayah, bagaimana ketika ada mayat dimasukkan ke dalam kubur, disambar dengan api. Ada ketika mayat mau dibawa ke dalam dibawa ke kubur, belum sampai kuburan mayatnya jatuh. Kan itu sebagai gambaran, ilustrasi, gambaran. Apakah kita ingin seperti itu nantinya? Apakah kita mau nanti seperti itu? Padahal ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad tentang orang-orang yang tidak patuh kepada ajaran Nabi kita Muhammad itu sudah sangat jelas. Ingat, Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada untuk menyempurnakan, memperbaiki daripada akhlak kita, juga memberikan basyirah wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang mengikut perintah ajaran Nabi kita Muhammad. Wa nadhira, kabar peringatan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mengikuti perintah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Jaulun tadi, kenapa kebanyakan kita terlena dengan dunia ini? Dunia ini langsung balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akhirat ada yang dibalas oleh Allah di dunia, dan juga di akhirat ada yang dibalas oleh Allah di akhirat saja. Orang yang tadi itu yang dibalas dunia akhirat itu orang-orang yang soleh tadi, yang takwa kepada Allah. Makanya kehidupannya janji Allah Subhanahu wa ta'ala
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang mereka itu orang-orang soleh, wali-wali Allah, ujar Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu bertakwa kepada Allah, maka janji Allah apa? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kabar gembira kepada mereka ini di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupannya di akhirat. Gembira dunia, senang di dunia, apalagi di akhirat. Nah, kalau kita tadi itu kenapa akhirnya banyak melupakan akhirat kita? Karena dengan tertipu dengan dunia tadi, nah, sehingga melupakan janji Allah tadi itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka itu selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain kita. Takwa kita nih, takut kita kadang-kadang takutan benar, kadang-kadang takutnya setengah, kadang-kadang masih negosiasi lawan Allah. Paham negosiasi? Negosiasi itu ini dosanya halus saja kada apa-apa. Nah, itu artinya negosiasi itu. Tawar menawar. Ya Allah, kada apa-apa nih dosanya kecil. Gampangnya kena minta maaf dengan Allah. Selama ini dosa kepada Allah pasti Allah maafkan. Nah, itu negosiasi, tawar menawar. Sedangkan orang-orang soleh, mereka tidak pernah yang namanya tawar menawar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka semua dosa, semua kesalahan yang mereka takutkan adalah di dalam ketika mereka melakukan kesalahan itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kada pandang apakah dosa itu kecil bagi mereka, apakah dosa itu besar, tapi yang mereka takutkan ketika mereka melakukan kesalahan maksiat kepada Allah, murka Allah pada saat itu datang kepada mereka. Nah, kalau kita kada peduli dengan murka Allah tadi itu, kada peduli dengan yang ajab Allah tadi, mereka sangat memperhatikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada salah satu ulama yang mengatakan, seandainya Allah ridho kepada diriku untuk memasukkan aku ke dalam api neraka, aku pun ridho. Nah, begitu apa? Begitu yang mereka harapkan itu adalah keridhaan daripada Allah, maka mereka mengatakan, seandainya Allah ridho memasukkan diriku ke dalam api neraka, aku pun ridho. Nah, kita belum sampai memikirkan ke dalam apa begitu dahsyatnya syair lah, belum sampai kita ke sana. Kita kadang-kadang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa, dakhala jannah bi ghairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Tapi persiapan kita untuk mendapatkan daripada bi ghairi hisab itu apa? Minta masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan. Tapi persiapannya apa? Apakah kita sudah sholat kita tambah? Apakah puasa yang wajib itu kita tambah dengan puasa sunnah? Nah, apakah sedekah kita hanya sedekah wajib, kita tambah dengan sedekah yang sunnah? Sedekah wajib paham ya? Nah, sedekah wajib itu tanggung jawab seorang suami menafkahi anak istri, itu sedekah wajib. Nah, sedekah wajib. Bahkan ujar Rasulullah SAW, yang paling afdol sedekah adalah ketika kita menafkahi anak istri kita, itu paling afdol. Nah, bahkan ujar Rasulullah pahalanya lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Nah, tapi ya kadang-kadang namanya keluarga sudah terlalu dekat. Ketika kita berikan nafkah lahir, uang belanja apa segala macam, ketika kita berikan uang saku sekolah kepada anak kita, karena pengajaran kita nih kurang, kadang-kadang mereka nih lupa terima kasih. Ibu-ibu tuh, mungkin sebagian aja ketika suami memberikan
uang harian lah, untuk belanja dapur, untuk apa segala macam. Kadang-kadang ibu-ibu nih melihat nominalnya sehingga lupa mengucapkan terima kasih kepada suami. Diberi 50 masam muha, diberi 100 padahal cukup terima kasih kada. Seharusnya ketika suami memberikan, ucapkan terima kasih ya suamiku, mudah-mudahan tambah banyak rezeki, mudah-mudahan pian sehat. Jarang terucapkan. Anak juga kita berikan uang saku, coba kita ajarkan ketika kita berikan uang saku, sebelum ketika dia menerima, ajarkan ucapkan terima kasih. Kalau sudah terbiasa anak seperti itu, maka sampai kapanpun ketika dia mendapatkan pemberian baik daripada kita atau orang lain, pasti dia mengucapkan terima kasih. Makanya kebanyakan orang itu lebih banyak membantu orang lain di luar. Kenapa? Coba pian yang pernah ziarah kelampaian lah, hanya kita turun dari mobil datang sudah, mudah-mudahan pian sehat walafiat, naik haji, ini nah doanya macam apa, mantap. Doanya tuh sudah model tertata sudah. Padahal belum dijulung lagi sudah mendoakan, belum diberi sudah mendoakan, apalagi bila sudah diberi tambahnya. Kalau kita kadang-kadang dalam rumah tangga diberi mendoakan gak ada, bahkan kadang-kadang kurang nih ya. Ya Allah lah. Nah, itu yang menjadi masalah kebanyakan. Kembali ke pokok masalah tadi. Ya, apa bekal kita nanti untuk mempersiapkan setelah kematian kita? Ini yang harus kita pikirkan. Maka Julun tadi kita minta doa masuk surga bigori hisab, tapi persiapan kita apa? Sama seperti orang yang ingin memasuki sekolah unggulan, misalnya masuk kemana, universitas unggulan, dia ingin masuk ke universitas ini, tapi persiapan untuk masuk itu apa yang dia lakukan? Apakah dia dengan belajar sungguh-sungguh, ikut yang kursus-kursus untuk menambah lagi keterampilan dan kepintarannya? Ini namanya persiapan selain dia ingin masuk ke sekolah unggulan tadi. Nah, kita ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, persiapan kita apa? Ini yang kita harus tanyakan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Nah, memang mudah bagi Allah, tanpa orang beramal pun untuk Allah masukkan ke dalam surga mudah. Nah, mudah bagi Allah. Kita kadang melakukan amal tapi dimasukkan surga oleh Allah, mudah bagi Allah. Tapi apakah itu nanti pilihannya kepada kita? Wallahu a'lam. Kadang tahu, tapi awam. Lah, kenapa kata orang awam? Itu gambaran bagi apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Nah, seperti dalam hadis itu dikatakan orang yang telah membunuh 99 orang digenapkan dengan 100. Belum melakukan amal soleh lagi, belum melakukan sholat, belum melakukan puasa. Amal yang dikerjakan adalah berjalan untuk minta ampun, minta halal kepada orang atau ahli waris yang dibunuhnya pertama kali. Belum melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi yang Allah di sini berikan ibrah, pelajaran kepada kita, Allah mudah bisa memasukkan orang ke dalam surga kepada apapun siapa yang Allah inginkan. Tapi itu sebagai hanya contoh kepada kita. Ada seorang yang pezina yang dia hanya amalnya apa? Memberi minum seekor anjing. Tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ibrah kepada kita bagi seorang pendosa pun, seorang pelaku maksiat pun, ujar Allah, kalian jangan pernah putus asa daripada rahmatku, asal kalian ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sudah Allah berikan gambaran, tapi itu kepada yang telah ditentukan oleh Allah tadi. Nah, sedangkan kita wallahu alam. Nah, kalau pian merasa yakin mendapatkan surga tanpa melakukan sholat, tanpa melakukan puasa, tanpa melakukan zakat atau segala macamnya, silahkan. Jangan kerjakan lagi sholat, jangan kerjakan lagi puasa, asal pian yakin masuk surga. Ya kan? Nah, sedangkan orang yang tadi merasa, wah aku ini takdir masuk neraka juga, apa kita beramal soleh lagi? Silahkan tinggalkan sholat, silahkan tinggalkan puasa, silahkan tinggalkan zakat, kalau merasa yakin masuk ke dalam neraka juga. Nah, tapi karena tadi ada ikhtiar, ada pilihan, kita hendak masuk surga. Apa syarat masuk surga? Melakukan amal-amal kebaikan. Orang hendak masuk neraka, apa syaratnya? Dia melakukan amal-amal keburukan. Itu kan pilihannya. Nah, jadi persiapan kita tadi untuk bekal kita setelah datangnya kematian itu, ini yang perlu kita persiapkan. Nah, ini yang perlu harus kita ingat. Jangan sampai masalah nang dunia tadi, masalah kerjaan, masalah apa ekonomi kita, masalah kemiskinan kita, sehingga melupakan yang namanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah dan Nabi kita inginkan. Nah, kada pernah Allah melarang kita untuk meninggalkan dunia. Oh, tinggalkan dunia, umat Islam jangan ada nang sugihnya, kada dah. Bahkan di hadis lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita, janganlah umat Islam itu menjadi umat Islam yang lemah, ujar Allah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal pendidikan, lemah dalam hal adab, ilmu pengetahuan, semuanya. Karena ujar Allah, orang yang lemah maka dia akan mudah menjadi orang itu kekupuran. Nah, kupur itu apa? Misalnya lemah, ditawarkan orang beri bantuan, aku mau bantu kamu, bantu kalian, asal pindah agama. Nah, kan kekupuran jadinya, karena dalam hal lemah tadi. Lemah dalam pengetahuan, mudah ditipu orang, mudah. Makanya Allah kadang pernah menyuruh kita untuk menjadi orang yang lemah dan meninggalkan dunia. Tapi dunia yang bagaimana yang harus kita kejar, jangan sampai meninggalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita persiapkan. Nah, dari semenjak sekarang coba kita pikirkan umur kita sudah berapa. Lah, hitung ketaatan kita. Lah, hitung ketaatan kita dari semenjak balik sampai sekarang berapa sudah. Nah, bandingkan dengan pulang kesalahan kita, yalah, dosa-dosa kita. Kada usah dulu dosa kita dengan Allah, jangan dihitung dulu. Itu nyata ada kehitungan sudah. Pikirkan dosa kita dan orang tua kita dulu. Nah, coba kita renungkan, selama kita menjadi anak, apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Apakah selama ini membuat senyum orang tua kita? Apakah selama ini membuat gembira orang tua kita? Pikirkan dulu. Atau sebaliknya, kadang-kadang ya Allah, ampun maaf, pernah ada datang ke majelis, minta banyu, minta air. Niatnya apa? Jalan untuk siapa? Untuk kuitan bahe, kuitan bipai lagi sakit. Kenapa minta banyu? Kami uyuh dah maragu. Kami lapah sudah, lawas benar nih, kuitan minta banyu lakas mati. Ya Allah, kayak babi ya. Julun kada usah minta lakas mati, minta yang terbaik jasa gian kuitan pian. Lah, julun lu mintakan memberikan banyu yang sagian terbaik jalan kuitan pian. Kada lawas batu 4 hari kedatang, terima kasih piplah aja. Meninggal bujuran sekalinya, Allah.
datang terima kasih, kenapa ya sudah melihat aja, ya Allah ya Allah. Ya, kan kayak apa ya. Lah coba pikirkan, orang tua kita lah punya anak berapa aja, 3 kah, 4 kah, 5, kada pernah pilih-pilih, bisa merawat kita semua nih, bisa lah mengharagu kita nih, bisa. Tapi ketika mereka sakit, nang 6 anak nih nah, belum tentu ke-6-nya nih bisa maharagu merawat orang tua lagi sakit nih, iyalah, belum tentu. Tapi ketika yang orang tua nih bisa anak, apalagi orang tua kita dulu ada sampai 9, 10, 11, 10, 9, 11, 12 nih semua bisa dirawat oleh orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita ini sakit, nang 10, 11, 12 nih masing-masing betutunjulan. Ya Allah, wadah hikam aja jangan wadahku, karena pulang ini ngalih lakiku kena hamuk ini ya Allah, kadang-kadang pulang mana. Tapi begitu meninggal dunia, nang kadang maragu ni abut kena aku anulah warisannya ini kena lah ya, inya nang pak iyanya pulang minta. Bayangkan, kadang pernah mengeluh orang tua kita lah, bisi anak berapa aja bisa dirawat. Tapi ketika orang tua kita sakit, nang kadang-kadang nang mbak Anam ini betutunjulan lah, ya Allah. Padahal ketika orang tua kita sakit, kesempatan kepada kita yang diberikan oleh Allah untuk menambah amal kebaikan kita. Banyak orang yang bisa menjaga orang tuanya, yang dia bisa bakti kepada orang tuanya, yang bisa taat kepada orang tuanya, pasti mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup ada satu kisah ini tentang nambakti orang tua tadi. Ini ada seseorang ini yang ingnya itu ahli maksiat lah, ahli maksiat luar biasa. Pokoknya di kampung tuh ketika dia meninggal dunia, seiku-iku nggak ada aku menyembahyangannya, satu pun nggak ada. Pada saat itu ada salah satu ulama lah. Nah jadi saking kedana menyembahyangannya, sampai untuk membawa mayit ke kuburan ini berupah. Rupanya nama mayit ini tahu juga sudah cagar mati kedana mengantarakannya ke kubur. Jadi berwasiat sudah menyiapkan duit karena maainya bila ulun meninggal pian upah 4 ikung. Saking membawa ulun ke ke kuburan dan dikuburkan langsung. Rupanya masyarakatnya sudah keadaan lagi sudah, karena orang ahli maksiat yang luar biasa tadi lah. Jadi mengupahakan meninggal nang kan mama, jadi paksa manuakan. Nah, jadi ulama ini ketika melihat orang memangku jenazah ini, membawa jenazah itu bingung. Uji ulama ini kenapa ini? Baru pertama kali melihat orang mengantar cuman nang memangku jenazah aja, keadaan lainnya bahkan berempat aja. Kalau biasa di Arab itu kan namanya ketika memangku jenazah itu berabut lah, berabut karena tahu keutamaan pahalanya itu naganal lah. Nyanyi kan tuh karena bergantian, karena berabut bergantian. Ini berempat aja, jadi diikuti oleh ulama ini lah. Sampai ke kuburan oleh ulama itu ternyata nang berempat nih pulang menguburkan. Bulik bulik diubati, imbahnya itu kan dia diberi upah oleh mamanya nih. Ulama ini bertakun, siapa nang meninggal tadi? Ujar mamanya tuh anakku. Jadi ujar ulama tuh, kenapa berempat aja nang mengantarkan ke kuburan? Ujar mamanya, mak aku ini anakku ini orang ahli maksiatnya sini lah, jangan kada kehitungan lagi maksiatnya. Makanya orang nang kampung kada hendak menyembahyangkan kada hakun nang berempat tuh, pokoknya nang upahan tadi, nang menyembahyangkan buhannya juga, nang bawa kubur buhannya juga, pokoknya semua nang upahan tadi. Jadi dia mamanya, cuman anakku nih lah
walaupun inya itu ahli maksiat, cuman bepasan lawan aku lah, bepasan lawan aku uja mamanya, karena bila ulun meninggal malah lah andak telapak batis pian itu di pipi ulun sebelah kanan. Nah, andak di pipi ulun sebelah kanan, dan ulun mohon ketika pian meletakkan kaki pian itu di bawah pipi ulun sebelah kanan, ulun minta ridho, minta ampun, minta halal lawan pian. Oh, jadi pesannya seperti itulah Jona. Iya. Terus bagaimana? Oh, jenang mamanya namanya anak. Aku sayang dengan anakku, ya aku ampuni. Lah, aku ridho semuaan. Lah, aku ampuni, aku ridho. Lah, walaupun tidak ada yang menyolatkan nyesidin orang apa jadi Mbak Ampat ini. Lah, bahkan menguburkan aku ridho nyesidin semuanya. Lah, nah selesai. Lah, ini itu ulama nih bilang ulama nih pulang bingung. Lah, bingung ulama nih, apa nih kesalahan orang anu nih, nah, sampai orang kampung ada nang anunya. Lah, nah setelah esok harinya lah, ketika ulama ini lewat di depan rumah nang ibu tadi, dipanggil oleh ibunya nang meninggal tadi. Nah, jadi kamu ulama yang kemarin kan bertanya, ya, ujar ibunya, malam tadi aku mimpi tentang anakku. Apa mimpinya, ujar nang ulama tadi? Aku melihat anakku sudah di dalam surga dengan wajah berseri-seri, wajah yang sangat indah dan tampan. Kenapa masuk ke dalam surga, ujar nang ulama? Karena doaku ketika dia meninggal nih, aku ridho, aku ampuni segala kesalahannya. Ayo, doa seorang ibu, nah, doa seorang orang tua, nah, walaupun kesalahannya kepada yang lain diampuni oleh Allah berkat doa daripada ibunya tadi. Padahal kesalahan banyak dengan manusia yang lain, ia berbuat jolim apa segala macam, tapi orang tuanya ridho, aku ampuni kesalahan, nah, masuk dalam surga. Tapi ini khususiyah tadi itu, amun kita jangan lompatan. Ya lah, ini khususiyah. Kenapa? Dalam ibrah ini ibunya sempat memberikan ridho kepada anaknya. Lah, amun kita lah, pas kita nang ini nih kuitan belum ridho, kita mati dahulu. Ya lah, ini nang bahaya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik hidayah kepada kita agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu-pintu rahmat kepada kita, pintu-pintu taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah menjaga kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan kepada kita husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana fir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbana sigara, wa li jamil masyayikhina wa muallimina ustajina wa huquqi alaina wa alam ajma'in, wa li jamil mu'minina mu'minat wal muslimin wal muslimat.
الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من تحلل من ترضى الإرباتين وبالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما